Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 19 April 2022. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Syarat mudik terbaru, remaja di bawah 18 tahun tidak perlu vaksin booster. Berikut ini syarat mudik terbaru, remaja usia di bawah 18 tahun tidak perlu vaksin booster. Pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru terkait syarat mudik Lebaran 2022. Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Selasa 19 April 2022, persyaratan vaksin booster yang menjadi syarat mudik tidak berlaku bagi anak-anak dan remaja usia di bawah 18 tahun. Anak usia 6 tahun ke atas dan remaja usia di bawah 18 tahun cukup mengantongi bukti vaksin dosis kedua sebagai syarat mudik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan dengan kebijakan terbaru ini, anak usia 6 tahun ke atas dan remaja di bawah 18 tahun tidak perlu melampirkan hasil tes negatif antigen apabila ingin mudik. Mereka hanya perlu menunjukkan bukti vaksin 2 dosis. Sebelumnya, pemerintah membolehkan mudik untuk Lebaran 2022 ini. Namun pemudik harus mengantongi sejumlah syarat, di antaranya wajib vaksin booster. Apabila belum vaksin booster, pemudik wajib menunjukkan hasil tes antigen atau PCR dengan hasil negatif. Kemenkumham Maluku gandeng KPKRI cegah praktik korupsi di lingkup pelayanan publik. Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham Maluku mengadakan rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPKRI untuk mencegah praktik korupsi dalam pelayanan publik, pengelolaan aset dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Selasa 19 April 2022. Kakanwil Kemenkumham Maluku, HM Anwar, menyatakan saat ini korupsi bukan lagi hal yang asing di kehidupan masyarakat. Dia menyebutkan sudah menyebar melalui jaringan yang tidak tampak sehingga sulit dijangkau oleh hukum. Apalagi saat ini keterlibatan operator pemerintah dalam kejahatan korupsi memiliki korelasi yang erat dengan pelanggaran hukum dari institusi yang seharusnya memberi perlindungan terhadap warga. Menurutnya, tata kelola pemerintah yang bersih dan berwibawa dengan mengedepankan akuntabilitas dalam semua bidang menjadi kunci bagi keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. Anwar mengajak semua bawahannya agar secara nyata bersatu padu dan bangun budaya anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari guna membangun peradaban dan akhlak baru yang bersih dari semua bentuk korupsi. Untuk diketahui, acara rapat koordinasi dengan Satgas Pencegahan Korupsi KPKRI dihadiri langsung Kepala Divisi Pemasyarakatan Maluku, Saiful Sahari, dan semua staf di Kemenkumham Maluku. Menjadi komitmen seluruh komponen dengan mengedepankan akuntabilitas dalam semua bidang. Kelola pemerintahan yang baik. Saya mengajak kita semua untuk secara nyata bersatu padu membangun budaya dan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Guna pembangunan peradaban akhlak baru yang bersih dari semua bentuk korupsi serta Allah Subhanahu wa taala dan biasa memberikan inayahnya dan meridhoi segala ikhtiar yang kita lakukan. Demikian kiranya yang disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadirin yang saya hormati, saat ini korupsi bukan lagi hal yang asing dalam kehidupan masyarakat. Tanpa sendiri dalam hukum.
KPK RI siap bantu optimalisasi aset dan BNBP di Kemenkumham Maluku. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI berkomitmen akan membantu Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham Maluku mengoptimalisasi aset dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Hal itu disampaikan Kasatgas KPK RI Dian Patria sebagai bagian dari agenda kunjungannya di Ambon, Maluku. Selain itu, KPK akan bersinergi dengan Kemenkumham Maluku untuk mendorong peningkatan dari PNBP. Sementara itu, untuk optimalisasi PNBP, pihaknya akan mendorong penjualan produk karya seni para narapidana. Selain itu, pendapatan per bulan yang didapatkan dari warga negara asing atau WNA yang masuk ke wilayah Maluku setiap tahunnya. Secara umum di timur terus terang banyak sekali celah penyalahgunaan aset. Nah, dengan Kumham kita mau sinergi. Kira-kira apa saja dari tupoksi Kumham yang bisa mendapatkan fasilitasi atau fungsi koordinasi dari KPK, dari keimigrasian, dari Yankum, dari Bina Pemasyarakatan, terkait dengan korupsi dalam arti lebih luas ini. Jadi tidak hanya korupsi aturan undang-undang, juga mungkin optimalisasi aset. Ya. Tadi kan ada dalam diskusi kan, ada kemungkinan kebutuhan untuk membangun lapas narkotika, menggeser lapas di Pulau Geser, pengawasan notaris, ya. Karena kan banyak melakukan transaksi, termasuk yang pertananya di sisi BPN, ya. Itu bisa menjadi mungkin tema-tema yang kita dorong ke depan, termasuk untuk meningkatkan PNBP. Kan di Kumham, di lapas ada target untuk produk-produk dari warga binaan, ya. Termasuk juga pengawasan orang asing. Disperindak siapkan 33 titik pasar murah di Maluku. Satu paket dijual Rp50.000. Pasar murah mobile akan kembali digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Provinsi Maluku jelang Lebaran 1443 Hijriah. PLT Kepala Disperindak Maluku Yahya Kota mengungkapkan, jadwal pasar murah mobile itu akan dimulai Jumat 22 April 2022 mendatang. Yahya menjelaskan di setiap desa akan ada minimal 1 unit mobil yang menjual sembako murah. Ia menerangkan untuk paket sembako yang berisi gula pasir, terigu, susu, dan minyak goreng nantinya akan dijual seharga Rp50.000. Skema di lapangan juga berbeda dengan pasar murah terpusat yang dimulai Rabu besok. Untuk pasar murah mobile, penerima hanya dari masyarakat yang masuk dalam kategori kurang mampu saja. Disperindak pun akan bekerja sama dengan Dinas Sosial Maluku untuk melakukan pendataan. Kebijakan itu diambil untuk membantu masyarakat Muslim yang membutuhkan agar menjalani ibadah puasa dengan lancar. Ia berharap program tahunan Disperindak itu akan berjalan dengan baik dan benar-benar tepat sasaran. Rp50.000 untuk satu paket. Setelah itu diserahkan kepada distributor untuk menjual sembako. Jadi dipersilakan kepada semua masyarakat untuk menikmati pelayanan itu. Oh, kalau yang stay ini distributor yang menentukan, ya? Distributor dan beberapa pelaku usaha primer seperti Indomaret, Indogrosir, Foodmart. Ini merupakan tahun kedua daripada program Peduli Maluku. Program ini dikoordinir oleh tim Gubernur Percepatan TGPP dengan mengkoordinir beberapa OPD untuk menggalang dana dari teman-teman BUMN sama BUMD lewat dana CISA. Nah, sehingga dana-dana tersebut dikumpulkan kemudian dinaturakan menjadi satu paket, itu terdiri dari beras, gula, terigu, minyak goreng sama daun teh tadi. Nah, untuk tahun ini kita mampu menggalang dana itu sejumlah dipaketkan itu menjadi 9.000 paket.
Pegadaian Ambon buka Bazar Emas dan Kuliner Ramadan 2022. Pegadaian Ambon menggelar Bazar Emas dan Kuliner Ramadan 2022 di Degade Cafe, Jalan WR Supratman nomor 34 Tanah Tinggi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Bazar ini dimulai Senin 18 April hingga 22 April 2022 nanti. Bazar lelang ini resmi diadakan oleh Pegadaian dalam rangka hari ulang tahun PT Pegadaian ke-121. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa Pegadaian tidak pernah melakukan lelang secara online. Pada bazar ini, masyarakat dapat membeli aneka emas batangan dan perhiasan dengan harga terjangkau hingga mencicipi beragam kuliner menarik dari UMKM setempat. Hal itu seperti yang dikatakan Deputi Bisnis Pegadaian Ambon, Tommy Joko Tri Raharjo saat diwawancarai awak media di lokasi. Selain itu hadir pula Bazar Lelang Pegadaian yang merupakan pelelangan barang jaminan yang tidak ditebus oleh nasabah. Terdapat berbagai jenis barang jaminan, terutama emas, baik berupa emas batangan maupun perhiasan yang bisa dibeli oleh peserta lelang. Pembelian barang lelang bisa dilakukan dengan berbagai alternatif, mulai dari pembelian sistem gadai emas angsuran, gadai tabungan emas angsuran, gadai emas, gadai tabungan emas, dan juga dibeli secara tunai. Pada kesempatan ini, Pegadaian memberikan penawaran menarik berupa cashback hingga jutaan rupiah dan tarif sewa modal dengan rate khusus untuk pembelian secara angsuran. Sebagai bentuk kepedulian kepada UMKM, pada acara bazar kali ini, Pegadaian juga bekerja sama dengan para pelaku usaha di bidang kuliner untuk menghadirkan festival kuliner Ramadan. Bazar Emas dan Kuliner juga menyediakan berbagai layanan gratis bagi masyarakat seperti jasa cuci perhiasan dan jasa taksir emas. Karena kita ingin ada ekosistem bahwa kalau ada penjualan emas, Bazar Emas Pegadaian itu letaknya di sini. Jadi mungkin kan sementara ini orang bingung kan mau beli emas lelang di mana, terus apa namanya. Kita ingin buat ekosistem mulai bulan ini bahwa setiap bulan kita akan ada penjualan Bazar Emas di area Ambon, alamatnya ini di Jalan WR Supratman nomor 34. Kelebihan emas lelang apa? Yang jelas pasti lebih murah. Karena kan dia tidak dikenakan ongkos bikin. Dia kan hanya harga pokok, berat dikalikan karat, hanya itu saja. Jadi modal sedang saya biasanya kalau dulu cabang itu pembelinya kan kongsi itu yang jual lagi ke pabrik. Jadi dia dilebur, itu aja mau beli artinya dia dapat untung, apalagi kalau masyarakat. Jadi dia pasti mendapatkan harga yang lebih murah karena tidak ada ongkos bikinnya, tidak ada tambahan penjualan yang lain, hanya pure gram kali berat kali harga. Seperti itu. Apalagi kan sekarang emas cenderung naiknya udah lumayan, dari bulan kemarin aja udah sekitar hampir 200.000 naik dari bulan kemarin. Jadi ya mungkin ini bisa jadi alternatif masyarakat untuk beli emas yang lebih murah daripada di toko. Tribuners, jelang mudik lebaran, ini jadwal KM Sabuk Nusantara rute Amahai Banda. PT Pelni Ambon telah menyiapkan sejumlah kapal untuk mengantisipasi arus mudik 2022. Di antaranya kapal KM Sabuk Nusantara yang akan melayari wilayah dalam Provinsi Maluku. Berikut jadwal kapal motor atau KM Sabuk Nusantara 106 dengan rute Pelabuhan Amahai menuju Pulau Banda, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. KM Sabuk Nusantara 106 dijadwalkan akan berlayar di minggu terakhir bulan Ramadan dengan jadwal berangkat dari Pelabuhan Amahai pada Rabu 27 April dan tiba di Banda pada Kamis 28 April 2022. Selanjutnya, kapal akan bertolak dari Banda pada 30 April 2022 dan tiba di Ambon tanggal 1 Mei 2022. Nahkoda KM Sabuk Nusantara La Fatli kepada tribunambon.com mengatakan jam berangkat pada pukul 5 sore. Disebutkan jarak tempuh yang akan dilalui kapal tol laut itu
memakan waktu 11 jam perjalanan dari Pelabuhan Amahai menuju Pelabuhan Banda. Untuk tiket setiap perjalanan telah disediakan di atas kapal dengan tarif terjangkau. Dalam 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ya. Jadwalnya kapan, Pak? 12 hari. Iya, sekitar 12 hari lah. Jadwalnya nanti kita setiba di Ambon tanggal 20-23 berangkat lagi. Dan sampai untuk dari Banda Amahai tanggal 28 tiba di sini. Oh, 27 dari Banda kan? Banda. Iya. Sampai sini 28 ya. Iya, 28 dan 30 bertolak juga dari Amahai menuju Banda. Tanggal 1 Banda dan tanggal 2 Ambon. Tanggal 2 di Ambon. Ya. Kalau tiket berapa, Pak Kep? Tiket 15.000. Tiket 15.000. 15.000 berapa? Iya. Oke, 15.000 sekian ya. Iya. Oke, per kepala itu ya. Iya, Kapasitas berapa? Kapasitas 420. Terus kita beralih ke berita terakhir. Lantik 11 kepala pemerintahan negeri, Bupati Tuasikal Abua ingatkan penggunaan DD-ADD. Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua kembali melantik sebanyak 9 kepala pemerintahan negeri atau raja definitif dan 2 penjabat. Pelantikan ini berlangsung di lantai 3 kantor Bupati Maluku Tengah Senin 18 April 2022. 9 raja yang dilantik yakni di negeri administratif Maluku Bahtiar Tomia, negeri Manusela Marksion J. Eale, negeri Herlau Pauni Marta Anastasia Latu Herlau, negeri administratif Pa'a Mustafa Hulu Pa'a, negeri administratif Karluto Karayamin Rumah Melete. Kemudian negeri Yaputi Yurisman Tehuayo, negeri Liang Tasmil Samuel. Maksud kami negeri Liang Taslim Samuel, negeri Waru Hans Talaksoru dan Nikodemus Julianus Sahuleka dari negeri Haria Kecamatan Saparua. Sementara penjabat KPN yang dilantik PJ Tulehu Kecamatan Salahutu Hasan Lestaluhu dan PJ Tial Kecamatan Salahutu Fadli Tuarita. Dalam arahannya, Bupati mengingatkan para raja-raja SOA sejumlah persoalan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang dihadapi pemerintahan saat ini. Salah satunya adalah pemanfaatan dana desa atau DD dan alokasi dana desa atau ADD. KPN juga diingatkan untuk berperan aktif dalam menyikapi berbagai konflik sosial antar negeri. Selain itu, ia juga mengingatkan kepada para penjabat KPN bahwa dalam waktu 6 bulan agar segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala pemerintah negeri yang definitif secara cepat dan lancar. Menyikapi berbagai persoalan dan dinamika penegakan pemerintah yang dihadapi pemerintah saat ini, maka pemerintah negeri diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dan merumuskan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan terobosan-terobosan yang inovatif guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian negeri dengan memanfaatkan dana desa maupun alokasi dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terhindar penyalahgunaan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa.
Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 19 April 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat menunggu waktu berbuka puasa bagi basudara muslim di kota Ambon yang menjalankan. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.